yang saat itu Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi presiden dan memekarkan provinsi ini dikala orang Papua minta merdeka. Kalau memang itu dikasih kewenangan kepada daerah melalui Undang-Undang Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus, maka kami berharap kewenangan itu diberikan langsung kepada kami. Mereka beranggap bahwa beliau sudah datang ke sana berarti sudah selesai. Bahwa sudah Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk jadi seorang pemimpin yang sederhana seperti masyarakat Papua yang sederhana. Jumpa lagi kita di Main TV, di program Horas. Akhir-akhir ini kita diwacanakan atau disibukkan dengan pembincangan tentang pemilu, pasangan calon presiden dan kampanye. Tetapi kita ingin kali ini memperbincangkan tentang pembangunan di suatu daerah di Indonesia. Bagian Indonesia di ujung timur, yaitu Papua. Ingin kita membahas tentang hal tersebut sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah. Sejauh mana kesejahteraan yang dicapai oleh daerah di Papua tersebut. Oleh karena itulah, maka kali ini kita sudah mengundang dan datang langsung dari Papua. Baru saja tiba kemarin di Jakarta. Saya tidak tahu berapa lama di pesawat gitu ya. Yaitu adalah Bupati Manokwari Selatan, Pak Bapak Markus Waran ST MSI. Saya panggil saja biasanya Abang karena beliau adalah sahabat saya. Selamat siang Pak Markus. Selamat siang. Senang sekali kita bertemu, sudah lama kita tak berjumpa selama ini ya. Siap. Ceritanya gimana bisa tadi kemarin berangkat jam berapa dari Papua? Baik, jadi terima kasih pemirsa Men TV di studio maupun di rumah. Ya. Di mana saja berada. Horas. Pertama-tama kami berterima kasih kepada Bapak Kiombi. Iya, terima kasih. Sama-sama. Jalan-jalan ke Papua. Tapi ada sebutan kita di program kita, Abang, bukan Bapak. Ya. Jadi abangku yang sudah datang ke Papua dan pernah mengunjungi saya. Betul, terima kasih. Saya dari Manokwari kemarin. Berangkatnya dengan pesawat Batik Air. Jadi saya dari Mansel dulu. Ya. Dari Mansel juga naik pesawat kecil. Pesawat kecil ya. Kebetulan sekarang ada sekolah pendidikan pilot. Di Papua Barat. Luar biasa. Di kabupaten saya. Iya, di situ ya, di kabupaten ya. Di Mansel. Bagus. Bandaranya sementara kita bangun dan sudah buka sekolah pendidikan. Kemajuan yang luar biasa ya. Ya, bertahap. Sudah berapa lama itu? Baru 2 tahun. 2 tahun ya. Besok sudah tahun kedua. Oke, baik. Kami mengikuti di media massa, saya pikir ada perlakuan khusus dari pemerintah pusat. Yaitu memberikan suatu diskresi, yaitu pembangunan di Papua, supaya memang Papua ini sejajar dengan daerah-daerah di Indonesia. Karena bagaimanapun Papua bagian yang tak terpisahkan dari seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Mungkin Abang bisa menjelaskan pembangunan yang sudah terjadi di sana secara keseluruhan, secara makro, dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah yang diberlakukan di Papua. Saya lihat menurut catatan saya itu sejak tahun 2001. Baik, terima kasih. Jadi di Papua ini ada 2 regulasi. Iya. Kami melaksanakan Undang-Undang Otonomi Daerah. Iya. Tetapi juga kami laksanakan Undang-Undang Otonomi Khusus. Apa perbedaannya itu mungkin? Jadi tidak ada perbedaan menurut kami. Iya. Artinya begini, kalau 2 regulasi yang kami lakukan khususnya di tanah Papua, ini kan berarti ada keleluasan diberikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan berbagai hal dalam rangka menggali potensi yang ada untuk menjadi pendapatan dalam membangun daerahnya tersendiri. Nah, khusus di Papua Barat, provinsi yang kedua di tanah Papua, yang saat itu Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi presiden dan memekarkan provinsi ini dikala orang Papua minta merdeka. Sehingga hadirlah Undang-Undang Otsus itu melalui Bapak Ferdi Hasalosa, Gubernur Papua saat itu. Yang merencanakan dan Jadi peran Bu Megawati sangat luar biasa. Sangat luar biasa di tanah Papua dan saat ini juga.
melalui partainya Partai PDI Perjuangan. PDI Perjuangan melihat ternyata orang Papua ini belum ada kesetaraan kesamaan di tanah Papua, maka dimekarkanlah tanah Papua itu menjadi 6 provinsi, masih kurang 1 sehingga tepat 7 wilayah adat di tanah Papua. Oh, seperti itu. Jadi provinsi-provinsi itu dikategorikan atas dasar wilayah adat ya. Betul. Tapi sekarang yang sudah terjadi baru 6. 6. Kemungkinan bisa jadi 7 dong. Siap. Biar memang ada semacam homogenitas antar suatu daerah. Siap. Begitu ya. Tetapi hal yang menarik saya tadi ketika Pak Waran mengatakan, Bang Waran tadi mengatakan bahwa peran Megawati di dalam konteks pemekaran dan lain-lain sebagainya. Apakah memang dengan pemekaran ini akan bisa mendorong kesejahteraan rakyat di sana? Saya pikir itu kembali kepada pertama masyarakat Papua itu sendiri, yang mana yang diberikan kepercayaan, tetapi juga kepada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini saya mau katakan secara global bahwa jika ada 2 regulasi yang diberikan dalam hal ini, Undang-Undang Otonomi Daerah, tapi juga Undang-Undang Otonomi Khusus, kalau boleh dengan istilah jangan diberikan kepala tapi dipegang ekornya. Oh, ini apa itu maksudnya? Masih menarik. Terjadi di tanah Papua. Maksudnya apa itu? Maksudnya begini, ada beberapa regulasi maupun kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dalam ini pemerintah pusat? Pusat. Iya. Pemerintah pusat, kementerian terkait sudah memberikan proteksi melalui kedua undang-undang tadi. Tetapi masih ada yang masih dipegang di pusat. Ini yang menyebabkan belum ada benar-benar regulasi itu dijalankan di daerah. Itu di otonomi khusus atau di otonomi daerah atau di-duanya? Dua-duanya. Oh, jadi di Undang-Undang Otonomi Daerah dipegang kepalanya, dipegang juga ekornya. Baru juga undang-undang yang lainnya. Betul. Jadi artinya masyarakat Papua tidak begitu bebas untuk berekspresi untuk melakukan pembangunan. Betul. Nah, menurut pandangan Abang, dengan pola semacam ini, apakah memang pembangunan itu menjadi terakselerasi semakin cepat atau agak menjadi sesuatu yang terganggu? Jadi pada prinsipnya saya selaku bupati saya melihat. Bupati di mana ini? Bisa dijelaskan juga? Saya di bupati salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten Manokwari Selatan, dan saat ini saya periode yang kedua. Jadi nanti 2024 akan usai atau selesai. Selesai ya, 2 periode kedua ya. Saya sendiri mengalami hal itu. Ada beberapa kegiatan program yang kami lakukan, tetapi kami konsultasikan masih ada saja. Kami harus berkoordinasi ke pusat. Memang kami berkoordinasi, tapi jangan sampai berlarut-larut. Kata Bapak Presiden, birokrasi yang berlarut-larut ya urusannya harus dipangkas. Tapi kenyataannya tidak. Akhirnya kami di daerah ini menjadi penghambat. Sehingga ada suksesnya, tapi ada penghambatnya juga. Itu yang saya katakan dalam... Yang dipegang kepalanya itu. Contoh mungkin bisa diberikan Bang Waran. Kira-kira apa yang dipegang kepalanya itu? Contohnya. Jadi contoh, seperti saat ini. Ada beberapa program dan kegiatan yang kami lakukan. Nah, yang namanya program pemerintah ini kan prioritas utama pelayanan dasar itu pendidikan dan kesehatan. Setelah itu ekonomi dan lain sebagainya. Infrastruktur. Ada beberapa infrastruktur yang kami bangun. Tetapi hal regulasi yang berkaitan dengan supaya percepatan infrastruktur atau sarana prasarana yang kami bangun itu bisa dimanfaatkan, kami urus lagi. Izin-izinnya yang berkaitan dengan kementerian dan lembaga yang membutuhkan waktu, makan hampir periode kami selesai baru bisa keluar. Padahal sudah otonomi khusus gitu kan? Siap. Padahal harusnya tidak begitu loh. Tidak begitu. Karena sudah diberikan khusus gitu ya? Ya, betul. Baru ekornya yang dipegang di mana nih? Yang dipegang ya tadi, yang saya katakan. Kalau memang itu dikasih kewenangan kepada daerah, melalui Undang-Undang Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus, maka kami berharap kewenangan itu diberikan langsung kepada kami. Contoh, macam kemarin ada penerimaan pegawai. PNS. Dan yang tahu tentang karakter, situasi, kondisi aman dan tidaknya berkaitan penerimaan ini kan bupati. Betul. Yang mempunyai wilayah tersebut. Betul. Namun Panselnas dengan serta-merta panitia seleksi nasional yang mengeksekusi penerimaan tersebut, dan ternyata yang diterima kan
Bukan dia akomodir orang asli Papua, orang pendatang. Jadi keributan, demo besar-besaran. Kami di demo. Terus kami mau jawab gimana kalau Panselnas yang ambil keputusan? Ini kan harus bupati diberikan kewenangan sepenuhnya. Supaya bisa menentukan, melihat, mengambil mereka yang diterima itu sesuai dengan daerah-daerah yang itu, supaya mereka ini orang Papua ini merasa bahwa ada perhatian dari pemerintah, tidak memikirkan hal-hal yang nantinya membuat resah, membuat hal-hal seperti disintegrasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena memang kepala daerah lah yang tahu situasi, situasi sosial atau gesekan sosial begitu kan. Berarti dengan demikian, bukan dalam konteks prakteknya, berarti ini pemberian otonomi daerah sama otonomi khusus ini setengah hati. Setengah hati, saya mau katakan. Dan memang betul. Nanti kalau ditanya semua bupati, para setengah hati. Kalau begitu, saya kira perlu ini teman-teman atau bapak-bapak bupati nanti di sana, bisa saja mereka membuat usul. Saya pikir suatu hal yang bagus, saya pikir, supaya memang tidak setengah hati gitu ya, tidak dipegang kepala, tidak dipegang ekor begitu kan. Mungkin bisa diorganisir kali di sana itu nanti, sehingga bapak bupati bisa mengajukan undang-undang otonomi khusus atau daerah ini ada semacam katakanlah revisi. Jadi undang-undang otsus yang sekarang ini saya pikir ya memang sebagian besar sudah mengakomodir apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada usulan daripada orang asli Papua, tetapi juga ada yang belum. Oleh sebab itu kami sarankan untuk mungkin kalau boleh presiden berikutnya mari tetap jalan, tetapi mungkin duduk kembali dengan orang asli Papua melalui tua-tua adat, dewan adat. Jangan lewat dewan adat, datang langsung ke rakyat, tanya apa maunya rakyat, supaya rakyat yang menyampaikan, baru dicatat, baru nanti terakhir ketemu dengan tua-tua adat, ketemu dengan bupati, ketemu dengan gubernur, baru bisa nyambung. Itu orang Papua tidak ribut. Ini menarik. Saya kira saya setuju bahwa Bang Waran katakan tadi bahwa perlu para calon presiden atau siapa presiden ketemu, mendengar secara langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat, utamanya tokoh-tokoh adat begitu ya. Kemarin, ini kebetulan Abang sebut tadi, ketika kampanye hari pertama, begitu ya, para paslon kandidat presiden kita berkampanye di seluruh Indonesia. Paslon nomor 3 justru memilih daerah pertama yang dikunjungi adalah Papua, yaitu Ganjar Pranowo kan begitu. Artinya bahwa dia bagaimana respon publik atau masyarakat atau rakyat ketika Ganjar Pranowo ke sana, pasti tujuannya pasti mendengar. Bisa direspon? Baik, terima kasih abangku. Jadi pada saat rencana paslon nomor 3, Pak Ganjar akan datang untuk berkunjung ke sana. Sebelum tiba ya? Ya, sebelum tiba. Dia rencana ke sana, masyarakat Papua sudah sarankan melalui 2 wadah, yaitu relawan Pagama, yaitu Pagama itu Papua Ganjar Mahfud. Oh, Pak Gama ya. Ada Papua. Relawan yang namanya Pagama, yaitu Papua Ganjar Mahfud. Dengan garis yaitu relawan nasional, tetapi juga dengan tokoh-tokoh adat di sana, mereka menyampaikan bahwa sebelum Bapak datang ke Papua lain, harus Bapak datang ke peradaban orang Papua, yaitu di Pulau Masinam. Dan beliau turuti dan tepati itu. Beliau datang sehingga ini membuat orang Papua itu empati dan simpati dengan paslon nomor 3, sehingga pada saat berdatangan ke beberapa titik di tanah Papua, semua pada datang dan gembira ya, disambut gitu ya. Karena beliau mengutamakan bagaimana tanah Papua ini kan mayoritas Nasrani ya. Dan kalau datang ke Papua melalui Pulau Masinam itu sama saja sudah memberkati orang Papua. Oh begitu. Jadi mereka menghargai. Sementara Pak Ganjar masuk dari daerah itu gitu ya? Betul, dari Manokwari dulu. Dari Manokwari dulu. Setelah Manokwari baru beliau ke Raja Ampat dan seterusnya. Sehingga ini membuat orang Papua itu empati. Empati kepada sosok calon presiden kita. Dan jadi mereka beranggap bahwa beliau sudah datang ke sana berarti sudah selesai. Bahwa sudah Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk jadi seorang pemimpin yang sederhana seperti masyarakat Papua yang sederhana. Makanya suatu hal yang menarik kemarin memang ketika hari pertama kampanye bahwa Ganjar memilih mulai dari ujung timur gitu ya. Karena bagaimanapun Indonesia disinari oleh matahari kan terbit dari Papua dulu kan. Betul. Artinya pilihan itu saya pikir suatu pilihan yang secara simbol non verbal saya kira bermakna mendalam. Namun
bahwa masyarakat juga memberi respon yang positif ya. Betul. Tetapi bukan Bapak sebagai bupati bukan berkampanye loh, hanya menyampaikan kenyataan di lapangan kan. Ya. Artinya bahwa kepala daerah kan harus netral kan. Jadi sempat saya dengar dari beberapa masyarakat mengatakan bahwa mohon maaf, saya langsung sampaikan ini kata masyarakat. Oh iya. Mereka menyampaikan seperti ini. Ya kami walaupun Ganjar itu menolak Israel, Mahfud itu mengatakan bahwa kami di Papua ini teroris. Tapi kami bersyukur karena dengan kesederhanaan mereka berdua, mereka itu bisa memaafkan. Ganjar dengan menolak Israel, tapi bisa memaafkan kepada warganya di Jawa Tengah, anak-anak muda yang saat itu sebagai itu yang paling penting. Tapi kalau calon presiden yang lain, mohon maaf saya katakan Pak Prabowo, sejak peristiwa AM di tanah Papua tidak ada satu kata pun memohon maaf kepada rakyat Indonesia, tetapi juga memohon maaf kepada masyarakat Papua. Ini isi hati rakyat. Isi hati rakyat dan mereka sampaikan langsung kepada saya. Ya. Kebetulan Jadi, saya belusukan. Belusukan ya. Ya, belusukan. Jadi artinya rakyat menyampaikan ke abang menyampaikan melalui TV itu Betul. saja. Artinya bukan berkampanye loh. Bukan berkampanye, tapi saya sampaikan sebagaimana adanya. Ya, begitu. jadi mereka itu mau kalau Pak Prabowo itu sejak sebelumnya itu datang dan memohon maaf, minta maaf kepada orang Papua, saya sudah begini-begini, saya mohon maaf. Karena saya ada di posisi dalam negara, seorang negarawan, ya pasti saya posisinya seperti itu, saya membela negara. Ya. Nah mungkin saya membela, Jadi itu yang orang Papua tunggu. Jadi orang Papua ini polos. Ya. Kalau kita membuat sesuatu, kita datang dan mengaku bahwa ini merendahkan diri di hadapan rakyat, mereka kembali menyanjung. Ya, saya ikuti sendiri itu di media, di televisi gitu ya. Kunjungan itu sangat banyak sekali. Agak berbeda dengan ketika ada salah satu teman kita berkunjung ke sana meresmikan proyek. Ya. Tidak begitu banyak orang yang datang. Cuma nggak enak kita sebutkan begitu kan. Nggak boleh, nggak enak ini. Nggak enak. Baik, kita kembali dulu ke pembangunan otonomi daerah ini. Baik. Nah, di sana kan ada 6 provinsi yang boleh jadi nanti suatu saat menjadi 7 provinsi sesuai dengan katakanlah wilayah adat begitu ya. Kira-kira pembangunan yang setelah berlangsungnya 2001 ya catatannya ya. 2001 otonomi daerah, pembangunan apa yang menonjol secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan provinsi dulu? Sumber daya manusia atau tambang atau apa kira-kira yang lebih menonjol? Jadi sejak Otsus bergulir di tanah Papua, memang pembangunan pelayanan dasar di pemerintahan ini, terutama bidang infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan, memang sebagian besar sudah menyentuh, sebagian besar juga belum menyentuh. Namun sarana prasarana pendidikan dan kesehatan ini ada, namun SDM-nya yang kembali belum, ke SDM-nya ya. SDM-nya belum memadai. Ini kami melalui Main TV kami usulkan apabila didengar oleh pemerintah dalam hal ini DPR RI, tolong perhatikan tanah Papua khusus sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, supaya presiden yang terpilih nanti kalau boleh bikin sekolah-sekolah pola asrama, karena memang di dalam pola pendidikan ini ada beberapa yang memang regulasi yang tadi saya sampaikan sudah dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan, dikti bahwa yang sekolah SPG atau guru itu harus memiliki syarat minimal D3 kependidikan atau S1 SPD baru bisa diangkat jadi guru. Ini yang memang di tanah Papua kebanyakan sekolah guru atau SPG, tamatan SPG yang paling banyak, tapi mereka paling andal. Mereka itu kan selesai dari zaman Belanda, jadi mereka luar biasa. Oleh karena itu kami berharap mungkin presiden pemerintahan berikutnya. Kalau presiden sekarang sudah mau sudah. Kecil kemungkinan ya. Ya kecil kemungkinan, nggak mungkin lah. Jadi kalau begitu berarti dibutuhkan suatu katakanlah pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang kesehatan, khususnya sumber daya manusianya. Betul. Berarti tidak salah dong nanti di sana dibuka semacam sekolah tinggi pendidikan misalnya, atau sekolah tinggi keperawatan misalnya, atau kesehatan. Artinya bahwa masyarakat yang ada di sana, apapun suku bangsanya, apapun agamanya, mereka yang kuliah di sana, bekerja di sana, jangan datang dari daerah. Artinya alangkah baiknya memang, katakanlah presiden kan datang menawarkan program, membuka sekolah di sana, atau memang yang sudah tamat datang ke sana, bagaimana? Dibuka sekolah. Saya pikir itu sangat tepat sekali. Dibuka sekolah ya. Tinggal nanti seperti di Papua Barat. Contoh, di sana kan topografinya cukup ini ya. Jadi
Ada Papua Barat itu dulu sebelum ada Papua Barat Daya terdiri dari berapa kabupaten dan kota. Sekarang sudah jadi 2, yaitu Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat. Maka Papua Barat sendiri sebagai provinsi induk, provinsi kedua di tanah Papua, mempunyai 7 kabupaten. 7 kabupaten ini terdiri dari wilayah selatan dan wilayah utara. Nah, untuk itu, untuk wilayah utara ya bisa dibangun 1 di sana. Wilayah selatan bisa pemerintah bangun 1, sehingga mereka-mereka yang tadi menyangkut SDM di bidang kesehatan maupun pendidikan, di Fak-Fak kayaknya sudah dibangun itu. Sekolah apa namanya? Itu zaman Pak Jokowi sekarang. Sekolah tinggi itu apa? Tapi kampus. Universitas atau ya, apa? Universitas. Padahal IKIP Fak-Fak. IKIP ya, sekolah guru lah, ya, sekolah guru. Baru kemudian diperlukan juga sekolah kesehatannya, sekolah tinggi kesehatannya, betul. Supaya memang bisa terpenuhi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Betul. Karena memang suatu pembangunan suatu daerah atau negara sebenarnya ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah pendidikan dan kesehatan. Baru setelah itu terpenuhi maka akan bergerak secara dengan sendirinya. Siap. Kira-kira menurut Pak Waran di setiap kabupaten diperlukan dong 1 sekolah tinggi pendidikan atau IKIP lah zaman dulu, dan 1 sekolah kesehatan di setiap kabupaten, atau hanya 1 provinsi 1? Sebenarnya 1 provinsi dilihat dari wilayah topografinya saja. Seperti Papua Barat kan selatan terdiri dari Kaimana, Fak-Fak ya, dan ada beberapa kabupaten kota yang lain. Ya, karena jangkauannya kan dekat antara Kaimana dan Fak-Fak, itu bisa dibangun 1 di sana, sebelah selatan. Terus di wilayah utara sebelah utara yaitu Wondama, Mansel, Bintuni, Pegap, Manokwari dibangun 1 lagi di situ. Jadi 2 sekolah di situ, pendidikan maupun kesehatan, sebelahnya pun demikian. Saya pikir itu, dan juga diikuti oleh ibu kota provinsi yang lain. Tinggal disesuaikan. Artinya paling tidak di setiap provinsi adalah betul. Ada sekolah tinggi pendidikannya, ada sekolah tinggi tentang kesehatan. Baru kembali kita ke dalam konteks misalnya kehidupan ekonomi, mayoritas masyarakat di sana hidupnya bertani atau nelayan atau bagaimana? Bertani, nelayan, dan memang salah satu hal yang menyebabkan mereka punya potensi ini tidak bisa di ekspor terus ke tempat lain, itu sarana prasarana. Berarti hasilnya itu memang katakanlah ada potensinya, ada potensi gitu ya. Jadi baru mungkin kalau nggak salah juga potensi bidang perikanan luar biasa juga. Luar biasa ya. Luar biasa. Untuk itu sekarang dengan adanya potensi-potensi itu, memang di Papua Barat saat ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah pusat, khususnya di wilayah selatan, yaitu membangun 1 industri pupuk Kaltim ya. Ya, pupuk Kaltim. Udah dibangun di sana. Ya, udah pencanangannya, tapi belum dibangun ya. Dibangunnya katanya 2028. 28, lama oleh sekali itu. Bapak Presiden sekarang. Harusnya calon presiden sekarang menawarkan program itu ya. Tapi ini yang mau selesai yang menawarkan. Gitu ya. Untuk itu saya pikir ini mungkin saat ini belum bisa lah. Artinya begini, memang saat ini pupuk langka di tanah Papua. Langka ya? Memang di daerah saya itu harga pupuk cukup mahal karena daerah pertanian perkebunan. Oke lah. Tapi ya yang diprioritaskan tadi pendidikan kesehatan. Kami tidak sangkal bahwa pemerintah kehadiran pemekaran ini ada beberapa sarana prasarana fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sudah dibangun. Namun kalau boleh tambah dan dibenahi lagi SDM-nya supaya biar cepat gitu. Karena memang akibat daripada SDM ini sekarang kami di daerah bersama dengan beberapa kabupaten kota memikirkan untuk bagaimana membuat 1 sekolah yang sekolah SSK, jadi sekolah sehari. Sekolah sehari? Iya. Jadi sekolah dari pagi sampai sore, tapi dibiayai oleh Pemda. Jadi dia cuma sekolah, terus keluar, olahraga, makan, masuk asrama, sekolah lagi. Setiap hari, tapi sekolah setiap hari ya. Setiap hari ya, bukan sekolah sehari. Ya. Setiap hari, tapi full day, full day. Hari, ya full day. Full day. Sehingga itu dikelola Pemda atau di Papua Barat Daya sudah ada di Sorong.
Sorong Selatan sudah dilakukan itu. Saya kira suatu proposal yang baru untuk meningkatkan sumber daya manusia. Betul. Ini ide daripada salah satu tokoh pendidikan di Unipa, yaitu Bapak Dr. Agus Sumule. Dr. Agus Sumule memang idenya bagus dan beliau menyarankan untuk kita bikin sekolah SSA, sekolah sehari dalam 1 minggu. Jadi ini sudah berjalan di Sorong Selatan dan kami melihat itu sebagai satu terobosan baru dan kabupaten kota juga akan mau melakukan itu. Baik, selain yang kita diskusikan tadi, masih ada nggak potensi katakanlah yang bisa mendongkrak kesejahteraan rakyat di sana selain perikanan, pertanian, atau sumber daya manusia, pendidikan dan lain-lain sebagainya? Suatu misalnya katakanlah ada potensi yang bisa dikelola nggak di Papua secara keseluruhan? Masih ada. Apa itu misalnya? Jadi di sana terutama di bidang perikanan tadi sudah ada. Iya, pariwisata atau? Di bidang pariwisata. Pariwisata ya? Pariwisata di Papua Barat itu setelah Raja Ampat sekarang sudah selesai. Iya. Tapi di Papua Barat masih ada 2. Iya. Yaitu di sebelah selatan itu Teluk Triton. Teluk Triton yang arah ke apa itu? Kaimana. Kaimana ya? Ya. Bukan arah ke apa? Kaimana, Manokwari Selatan bukan? Ya. Bukan. Terus yang di Manokwari Selatan Wondama adalah di situ Taman Nasional Teluk Cendrawasih atau TNC. Saat ini memang potensi wisata baharinya luar biasa. Betul. Tapi infrastruktur sarana prasarana yang kurang. Sehingga ini mendorong kami saat ini kami menggunakan APBD khusus Manokwari Selatan membangun sebuah bandara. Bandara yang nantinya kami berharap bandara ini selesai bisa melakukan terobosan terkait dengan wisata. Tapi pesawat kecil nanti ya dari Manokwari ke Manokwari Selatan gitu ya. Jadi pesawat kecil kedepannya memang jangka panjang. Jangka panjang. Kenapa demikian? Karena memang Bandara Manokwari oke sih, tapi untuk mendarat 24 jam belum bisa. Udah digunakan itu bandara yang sudah ada di Manokwari Selatan. Berapa kali seminggu atau berapa kali penerbangan dari Manokwari ke Manokwari Selatan? Sekarang masih digunakan oleh sekolah pilot. Sekolah pilot yang ada itu mereka yang mengikuti pendidikan pilot setelah selesai mereka ini akan dilatih melalui pesawat latih yang ada sampai mahir. Nanti tinggal maskapai mana yang membutuhkan itu masih digunakan untuk alat sekolah gitu. Betul. Ya, praktek membawa pesawat ya. Betul. Pesawat ringan itu seperti Susi Air mungkin. Betul. Mirip. Berapa pesawatnya udah sekarang itu ada? Sekarang di sana pesawat pendidikan sana 5. Udah cukup banyak loh itu. Iya, betul. Sampai 5 pesawat pendidikan gitu ya. Iya. Tapi satu hal yang menarik ketika saya berkunjung dari Manokwari ke Manokwari Selatan. Waktu itu kita kan lewat darat, hutan, sebelah kanan hutan, sebelah kiri laut. Saya melihat sebelah kiri itu potensi loh. Betul. Untuk wisata laut. Betul, sangat. Ini belum disentuh. Belum disentuh ya. Karena memang keterbatasan anggaran. Tetapi juga kami ada beberapa akhir-akhir ini melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk membuat regulasi terkait dengan pendapatan, mengolah potensi-potensi yang ada untuk menjadi pendapatan bagi PAD bagi kabupaten begitu. Baik. Saya pikir ini kesempatan yang baik bagi artinya mau saya katakan bahwa dalam masa kampanye ini saya kira sangat perlu masyarakat atau kepala daerah di sana menyampaikan harapan mereka kepada para calon kandidat presiden supaya menawarkan program. Misalnya, katakanlah tadi persoalan pupuk, baru kemudian persoalan sumber daya manusia, pendidikan dan keperawatan, kemudian adalah mengenai pariwisata. Pak Waran, Bang Waran ini sebagai representasi daripada kepala daerah bisa menyampaikan sebagai katakanlah closing statement kepada harapan kepada calon kandidat presiden kita. Karena yang saya lihat kemarin itu kesana itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Menurut catatan saya satu partai ya dengan Ganjar Pranowo. Saya kira tidak salah menyampaikan juga harapan itu kepada Pak Ganjar Pranowo. Siap. Pada kesempatan ini Pak Ganjar selaku capres dari Partai PDIP, kami berpesan kepada Bapak dan Pak Mahfud MD, jika Tuhan berkenan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, maka pada kesempatan ini kami berharap Bapak
di dalam visi misi jangan lupa tanah Papua itu yang masyarakat minta adalah pemekaran kampung, dari kampung, distrik, tetapi juga kabupaten. Mereka masih, provinsi sudah oke. Provinsi sudah oke, tetapi mereka minta kalau boleh pemekaran kampung ditingkatkan, ditambah lagi, karena memang daerah di sana masih belum bisa ini. Ada kampung-kampung yang sampai jalan kampung belum tembus. Itu yang pertama, agar di dalam visi misi itu tertuang dalam gitu. Tapi saya lihat di Bapak Ganjar punya visi misi dan Pak Mahfud sudah ada. Ini yang rakyat Papua senang itu. Yang kedua, pada kesempatan ini kalau boleh ada industri-industri besar ada di tanah Papua. Supaya jangan semuanya di Pulau Jawa atau di Sumatera. Ya, Sumatera. Biar ada lapangan kerja dan semua tidak lari ke PNS, tapi sebagian lari ke swasta. Dalam hal ini perusahaan swasta. Pesan kami yang ketiga, pada kesempatan ini Bapak calon presiden nomor 3, beberapa potensi-potensi yang ada, terutama wisata di tanah Papua. Kemarin Bapak Jokowi sudah meresmikan di Biak, tinggal Papua Barat yang belum. Potensi Papua Barat wisata 2 titik ini sangat menjanjikan, yaitu Teluk Triton di kawasan Kaimana dan juga Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Kabupaten Manokwari Selatan dan Teluk Wondama, serta wisata alam yang menjanjikan Danau Anggi, Danau Laki-laki dan Perempuan yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak melalui Kabupaten Mansel, agar menjadi perhatian daripada Bapak Presiden, tetapi juga di wilayah-wilayah provinsi tanah Papua lainnya. Menjadi perhatian calon presiden. Ya, menjadi perhatian calon presiden. Saya pikir itu, saya tidak sebutkan ini, tapi Bapak Presiden calon presiden sudah tahu. Kebetulan kita sama-sama kader dan familiar, saya percaya di bawah kepemimpinan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud, pasti apa yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Papua tentang HAM itu adalah Bapak Mahfud di bidang hukum pasti akan menyelesaikan itu dan mengungkapkan itu dengan baik. Itu menurut pendapat kami, karena beliau di Menko Polhukam dan pernah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dan sudah pasti kalau orang Papua bicara dialog, Bapak Mahfud MD pasti menjelaskan itu. Begitu ya? Ya, dan ini yang orang Papua tunggu. Oh gitu. Sehingga mereka tidak berpaham dan berpikiran yang lain. Apabila sudah terungkap dan menjelaskan dengan baik. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Markus Waran. Sudah jauh-jauh datang dari Papua, khususnya dari Manokwari Selatan. Siap. Hingga tiba ke sini, saya yakin naik pesawat tadi akan lelah gitu ya kemarin ya. Siap. Saya kira itulah perbincangan kita dengan Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran ST, MSI, telah memberikan harapan. Kenapa harapan itu diberikan kepada Pak Ganjar? Hingga dari kampanye kemarin dan hingga hari ini, kami monitor bahwa yang berkampanye di Papua, khusus di daerah-daerah di kota-kota Papua atau di daerah-daerah desa-desa atau kabupaten di Papua, yang kami lihat adalah Ganjar Pranowo. Oleh karena itu sangat wajar Bupati Manokwari Selatan, Pak Waran, menyampaikan harapan tersebut. Mudah-mudahan harapan tersebut bisa diwujudkan oleh pimpinan kita, calon pemimpin kita pada periode 2024 hingga 2029. Baik, terima kasih. Sampai di sini perbincangan kita dengan Bupati Manokwari Selatan. Sampai jumpa kembali di Main TV di program Horas.